Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Toran Channel di mana Anda berada. Kali ini ada motor Mio Z. Keluarnya hanya bunyi cek-cek saat double starter ditekan ya. Untuk ini ya, katanya sudah diganti bendingnya, kemudian sudah dicoba dengan aki yang baru juga tidak bisa hidup oleh pemiliknya ya teman. Sudah diganti sendiri dan juga diganti akinya sendiri ya. Tapi ternyata masih cetek-cetek juga ya. Oke teman, langsung saja kita cek untuk motor ini penyebabnya di mana ya teman. Nah teman-teman, bunyinya seperti ini ya, hanya bunyi cek-cek ya teman. Oke, kita cek dulu akinya. Oke, untuk tegangan aki masih bagus ya, 12,60. Jadi ini masih normal ya untuk standar aki motor Mio Z. Nah ini ya teman, pendingnya sudah diganti dan ini sudah menggunakan pending baru, diganti sendiri oleh pemiliknya ya sebelum dibawa ke bengkel saya ini. Ini kayaknya masih bagus ya teman-teman, pending yang lama mungkin masih bagus. Nah teman-teman, sekarang kita cek ya untuk arusnya. Ini masuk ke negatif ya. Ini adalah arus standby sebelum kunci kontak on ya. Ini harus ada, ini harus standby. Kabel merah polos. Nah teman-teman, kita cek kabel merah res putih ya. Ini harus ada. Setelah kunci kontak on dan kemudian kita tekan tombol starternya ya, kunci kontak on, tekan tombol starternya, dia harus ada ya teman-teman. Nah dia ada ya, berarti ini masih bagus karena ya memang ini masih baru ya. Tapi kita harus cek satu persatu ya. Kemudian kita cek kabel res putih yang masuk ke dinamo starter. Oke, aman ya semua. Berarti ini fix, permasalahan ada di dalam dinamo starternya. Oke, langsung saja kita bongkar ya. Kita bongkar dinamo starternya. Untuk kunci pembuka baut ini adalah kunci L3 ya. Untuk terminal dari kabel res putihnya ini. Ini biasanya untuk Mio Z L3 ya, teman-teman. Kemudian untuk membuka bodi dinamo starternya adalah L5 ya. Jadi yang kabel merah res putih itu L3, yang untuk membuka bodi kunci L5 ya teman-teman. Nah ini adalah kabel masanya, nanti jangan lupa dipasang kembali ya. Kalau tidak pasang dia tidak bisa hidup. Nah ini o-ringnya, jangan lupa dipasang kembali. Oke, langsung kita buka menggunakan tang kekep ya. Perhatikan garis ini, pastikan nanti dipasang seperti ini ya. Antara garis stuck, dudukan cool booster dan juga magnet harus lurus. Oke, kita tarik, kita pastikan, kita cek ya. Nah teman-teman, untuk bagian magnetnya masih aman ya, tidak terkelupas. Ini tidak bisa dicuci dengan bensin ya. Kenapa? Karena nanti bisa merusak bagian magnetnya. Nah ini ya, cool booster sudah habis ya teman-teman. Jadi inilah penyebab mengapa double starter Mio Z ini hanya bunyi cetak-cetak ya, karena cool boosternya sudah habis. Oke, untuk bagian magnet ini ya, sekali lagi jangan dicuci dengan bensin, cukup dilap-lap saja kemudian disemprot dengan angin. Oke, cukup jangan dikasih bensin ya teman. Nanti kalau dikasih bensin bisa merusak lem yang ada di magnet ini. Nanti kalau terkelupas tidak bisa dipakai lagi ya. Untuk pemasangan kembali sangat susah untuk bagian ini. Dan untuk bagian angker ataupun lilitan kabelnya ini boleh dicuci dengan bensin ya. Langsung kita keringkan. Lalu untuk tak kulubasnya juga bisa dibersihkan dengan bensin. Tapi dengan catatan jangan direndam ya. Sekali lagi jangan direndam. Bersihkan dengan cepat, kemudian langsung kita keringkan menggunakan angin ya teman-teman. Jangan direndam, sekali lagi jangan direndam di bensin karena di sini ada seal olinya ya teman-teman. Oke, pertama kita buka cool booster bagian negatifnya menggunakan dry plus. Dengan hati-hati ya teman-teman. Oke. Untuk Mio Z cool booster negatifnya menggunakan baut. Nah seperti ini ya. Oke, untuk bagian cool booster positifnya menggunakan klem-kleman ya. Dia harus dibuka menggunakan solder. Kita panasi kemudian kita buang solder lamanya. Nanti dia akan
bisa diambil ya. Hati-hati ya, ini tinulnya panas. Nah, kita buang lagi sisa-sisa tinul lamanya. Oh, dia jatuh sendiri teman-teman, sudah kendor. Biasanya dia ditarik baru terkeluar ya, ini sudah kendor ya, jadi dia hanya terikat dengan tinul saja. Oke, kemudian kita pasang baut, maksud saya cool buzzer barunya. Oke, nah ini cool buzzer negatifnya menggunakan baut. Kemudian yang satunya lagi ini menggunakan seperti ini ya, hanya dimasukkan kemudian disolder. Oke, sebelum kita pasang, kita amplas dulu supaya solder bisa melekat, maksud saya tinul bisa melekat dengan kuat. Nah, masukkan pada bagian ini, pastikan dia ada dudukannya di bagian plastiknya ya, jangan salah ya, nanti pecah plastiknya. Lalu kita solder secukupnya saja di bagian tengah saja ya teman-teman, jangan sampai meleleh ke bagian tak plastiknya ya, nanti bisa rusak. Sekali lagi yang disolder bagian tengahnya saja ya teman-teman, secukupnya saja, jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit ya, bagian tengahnya saja. Oke, cukup. Kita rajinkan lagi ya untuk bagian soldernya supaya lebih bagus. Kita rajinkan yang belum rajin. Oke, lalu kita pasang bagian cool buzzer negatifnya ya menggunakan dry plus. Untuk pengencangan secukupnya saja, jangan terlalu kencang ya. Lalu kita masukkan pir cool buzzernya, masukkan cool buzzer positif dengan hati-hati. Lalu kita nanti akan menggunakan alat bantuan supaya lebih mudah untuk pemasangan, yaitu menggunakan alat penjepit ya, penjepit aki ya, biar lebih mudah untuk pemasangannya. Nah, kita jepitkan seperti ini ya, jepitan aki. Ini hanya trik saja ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan metode lain juga bisa ya, tapi saya biasanya menggunakan metode ini jadi lebih mudah ya. Nah, kita cantolkan pada kabelnya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita pasang cool buzzer negatifnya. Kemudian nanti kita gunakan bantuan dry min kecil untuk menahan dan juga untuk menekan bagian cool buzzer negatifnya supaya angkar bisa masuk dengan sempurna. Nah, sudah masuk, kemudian kita tahan. Masukkan angker dengan hati-hati, jangan sampai terlepas untuk bagian cool buzzer negatifnya. Lalu kita tekan-tekan keluar ya, kita tekan keluar supaya bagian terminal angkernya bisa masuk. Oke, seperti ini, kita tekan. Kita tekan. Nah, dia akan masuk. Oke, sudah masuk. Kemudian kita rasakan kabel-kabelnya ya. Untuk bagian cool buzzer positif, jangan sampai kabelnya menyentuh bagian negatifnya ya, atau bagian bodi. Oke, untuk bagian negatifnya, kalau kabelnya itu harus dirajinkan juga ya, sama. Pastikan putarnya ringan ya, tidak berat. Oke, lalu kita pasang magnet. Jangan lupa ya, garis dari magnet dan juga tab cool buzzer harus lurus. Nah, ini ya, garis ini ya. Oke, harus lurus ya. Nah, kemudian kita pasang baut.
Oke, kita pasang dua bautnya, lalu kita kencangkan. Untuk mengencangkan secukupnya saja ya teman-teman. Oke, kita kencangkan menggunakan tang kekep, lalu pastikan dia ringan ya, putarnya ringan. Oke, ini mantap, sudah ringan. Lalu kita pasang terminal akinya dari pendik, yaitu kabel merah laras putih. Nah, ini pastikan jangan menyentuh bodi ya, untuk bagian pangkal dari terminal ini jangan menyentuh bodi. Lalu kita pasang kembali pengaman karet ini. Oke, terpasang dengan sempurna. Lalu pasang kabel negatif dari kabel bodinya ini. Kalau kabel ini tidak dipasang, maka double starter tidak bisa hidup ya teman-teman. Maka dia juga harus dipasang dengan sempurna, kabel hitam besar ya. Lalu pasang o-ringnya, ini kalau tidak pasang nanti oli bisa keluar, jadi harus dipasang o-ring olinya ini ya teman-teman. Oke, kita pasang kembali. Untuk bautnya adalah baut L5 bawaan dari pabrik Yamaha ya. Untuk Mio Z, Mio S juga sama, Mio M3 juga sama ya teman-teman. Oke, langsung saja kita tes ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton, semoga videonya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.